Selamat datang lokasi itu monumen keberadaan dekat Rengas Dengklok. Pak ya. Bukan. Boleh masuk, Pak? Nih, kuncinya lagi diambil. Yang utama ya, markas utama peta ini monumennya. Persis dibangunnya di bekas markas peta. Nah, berarti markas petanya? Iya. Nggak ada rumahnya nih, Pak. Nggak ada rumahnya, Pak. Nggak ada. Bangunannya itu nggak ada. Hilang kan, sederhana bangunan darurat markas peta. Coba Bu, kita buka dulu. Nanti aja berarti ke sana dulu aja, Pak. Apa ke sana dulu? Iya. Kita langsung menuju rumah Jawisong dulu. Sekitar 200 meter. Yang dibangun tahun 1951 ya, tempatnya itu proses pembangunannya. Jadi sudah sangat lama. Dan di sini pula titik atau kantor pusat peta Judan Rengas Dengklok. Kan gedungnya ini sudah tidak ada karena memang gedungnya ini semuanya terbuat dari kayu, dan markas petanya itu yang ke belakang tuh. Belakang tembok itu markas petanya. Ini gedung utamanya. Cuma sudah habis karena Citarum, persis di ini tanggul Citarum nih. Nah, udah jebol gitu. Jadi habis. Seperti rumah Jawisong tadi, itu kan aslinya ada di tengah Citarum sekarang ya. Cuma dipindahkan itu tahun 57. Nah, barangkali Bapak Ibu ini perlu diketahui bahwa disinilah Bung Karno pertama kali menghormat benderanya, yaitu bendera merah putih yang dikibarkan oleh pasukan tentara peta ya, Judan Rengas Dengklok. Jadi Bung Karno pagi-pagi datang jam 6 ke sini, disambut oleh tentara peta dengan kebesaran upacara militer ya. Itu pertama kali ada upacara militer menyambut calon pemimpin negara, itu tempatnya di sini ya. Jadi tanggal 16 Agustus pagi jam 6 itu setelah penghormatan terhadap bendera merah putih dilakukan secara bersama-sama, beliau melakukan inspeksi militer ya. Jadi inspeksi militer itu jam 6 pagi. Nah, kaki Bung Karno itu kan diambilnya dari Jakarta itu ya, pakai mobil sedan, kemudian sampai Cipinang. Di Cipinang itu transit menggunakan mobil truk militer ya. Kemudian salin memakai baju peta zaman itu supaya saru gitu ya, karena truknya truk militer. Nah, kemudian di Tanjung Pura itu ditahan tadi, baru sampai ke sini jam 6. Nah, kemudian di sini jam 6 itu Bung Karno tidak langsung ke rumah itu ya. Kalau ke rumahnya Jawisong itu setelah selesai acara kudeta militer tentara Jepang di sini. Jadi datang dulu ke sini, diadakan dirapat di gedung ini yang besar. Nanti gini aja ya, gambar gedungnya itu ada di Museum Peta Bogor. Nanti cerita lengkapnya nanti saya share ke Bapak Ibu. Langsung diresmikan oleh Soekarno ya. Jadi langsung diresmikan oleh Soekarno. Waktu itu sempat dia ke sini. Nah, kalau Bapak Ibu melihat foto peristiwa Rengas Dengklok itu hoax ya, tidak ada. Jadi cerita Rengas Dengklok itu peristiwanya yang begitu penting, tidak ada satu jepretan foto pun.
Ya, jadi yang ada di itu di foto-foto itu di apa media yang nasional kadang-kadang ya rumah dia Kisong katanya. Karena itu ada itu lukisan. Nah kalau lukisan modelnya pada saat Bung Karno menghormat di sini ya, itu ada juru lukis namanya Kun ya. Nah ada pun tahun 70 memang mengatakan ke sini itu juga semacam napak tilas ya, itu napak tilas saja. Nah, jadi Bapak Ibu ya ke sana itu jam 1 siang. Jadi Bung Karno itu kan di sini hanya 15 jam. Jam 6, jam 1. Nah, tapi jam 1 itu baru dipindahkan setelah aman gitu ya, untuk beristirahat. Nah, dipindahkannya itu bersama residen. Kan ada yang datang di sini kebetulan tanggal 16 itu ada namanya konferensi padi ya. Karena ini daerah Umukan. Kedatangan ke sini bukan kebetulan, itu sudah direncanakan. Kenapa dibawanya ke Rengas Dengklok gitu, tidak ke Peta Bogor atau Jakarta atau Tangerang gitu. Jadi memang sebelum tanggal 16 itu Cudannya Rengas Dengklok yaitu Subeno, Umar Basam dan lain-lain itu sudah mengadakan kontak dengan Daidan Jakarta yang bergabung dengan kelompok pemuda ya yang mengamankan itu. Nah sekarang Bung Karno kenapa dibawa ke sini? Itu mustahil Bung Karno mau dibawa ke Rengas Dengklok, mustahil ya. Kalau yang membawanya bukan tentara peta, kan? Kenapa yang membawa tentara peta gitu kan? Kebetulan gini, yang bawanya kan Singgi. Nah Singgi ini pernah jadi pelatihnya Bung Karno waktu Bung Karno latihan peta. Jadi pas ngejemput, Pak Jakarta tidak aman, Bapak sekarang harus ngidar. Itu sangat dirahasiakan. Mungkin orang ngelihat tahu gitu, tetapi itu tidak tahu bahwa itu Bung Karno. Nah apa yang tadi diterangkan oleh salah satu sumber bahwa Bung Karno menginap di sini, itu tidak menginap Pak. Jadi jam 8 malam itu dia harus dengan Ahmad Suparjo ya, Menteri Luar Negeri pertama kita, harus ke Jakarta lagi ke rumah Laksamana Meida kan, menyusun naskah proklamasi. Nah jadi tidak menginap. Nah yang menginap itu ya betul Soekarno juga, karena kebetulan ada tentara peta di sini namanya Soekarno Pak. Ya kan zaman dulu belum ada WA ya. Nah, tentara peta yang namanya Soekarno ini kebetulan bergaul juga di masyarakat. Dia sudah ada sejak bulan Januari tahun 45. Ini mulai dipakainya ya. Nah, jadi pada saat kejadian itu kan ini Jo Kisong ngungsi dulu. Nah, kemudian Bung Karno jam 8 pulang ke Jakarta dengan rombongan. Nah, di sini diteruskan oleh para pemuda, termasuk tentara peta yang bernama Soekarno gitu. Nah, pagi-pagi dia ikut sahur gitu. Kemudian jam 6 pagi ya pulang ke sini ke asramanya gitu. Jadi bukan Pak Karno yang jadi presiden. Makanya sekali lagi bahwa Bung Karno tidak pernah menginap di Rengas Dengklok. Ini rumahnya juga disebut rumah singgah ya. Jadi dia datang jam 6 pagi, jam 8 malam harus sudah ke Jakarta lagi. Tanggal 16 itu Pak? Iya tanggal 16 malam, karena 17-nya harus proklamasi kan. Nah kebetulan kalau kata ada yang menyatakan Bung Karno tanggal 18 masih ada di sini, nggak salah. Karena ada juga Soekarno yang tentara peta itu. Ya, ini ada 2 Soekarno ya. Bahkan katanya orang sini, ini Soekarno pernah main ke rumah saya gitu. Itu betul Pak, memang dia gaul orangnya dan punten masih bujangan dan ganteng orangnya gitu. Ada nih orang Sampalan nggak jauh dari sini pernah menginap katanya. Itu benar nggak salah, yang namanya sama gitu. Jadi ada 2 Soekarno pada saat 16. Karena Pak Karno sendiri, Soekarno yang sebagai presiden itu datang ke sini memakai baju peta, dan Soekarno yang jadi guhei atau prajurit peta di sini itu juga sama seragam peta. Nah kemudian ada juga ya sekali lagi 150 tentara peta yang ada di sini itu yang standby di lokasi di sini saat kejadian hanya 30 orang Pak. Sisanya ada yang Tanjung Pura, ada yang Kerawang, ada yang di Pedes, ada yang Batu Jaya, disepar di pos-pos. Di sini 30 orang. Nah makanya para pemuda di sini pada saat tanggal 16 itu ada juga peta dadakan. Jadi baju yang ada di gudang itu baju tentara peta. Pemuda, tokoh para pemuda di sini salin baju. Ya supaya kelihatan jadi banyak. Ya pangkatnya itu bodo amat sedapat-dapatnya gitu ya. Karena hanya 30 orang untuk menjaga tokoh besar gitu ya. Belum tentara Jepang nih yang dikandang-kandangin itu kan
repot juga kalau kurang banyak. Belum masyarakat yang mulai heboh. Nah makanya tentara peta di sini, para pemuda peta itu, para pemuda Rengas Dengklok, ya kalau sekarang mungkin KNPI-nya ya, dulu namanya Barisan Pelopor. Itu secara mendadak saat tanggal 16 salin baju membantu peta ya. Jadi pakai baju tentara peta sehingga jadi kelihatan lebih dari 100 orang. Walaupun tanpa senjata yang lengkap. Jadi itu singkatnya ya, Pak, Bu. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya, pada Bung Karno, pada Bung Hatta, kemudian ada Sayuti Melek yang muda-muda pada saat itu ya, yang menghikmati bagaimana perjuangan berbangsa dan bernegara ini. Nah yang ketiga tentu saja menjadi kita dari DPRD ini menjadi tugas besar, tidak semata-mata kemudian menyusun APBD bersama dengan gubernur, menyusun perda bersama gubernur, tapi punya tanggung jawab sejarah untuk kemudian nguri-uri semangat sejarah yang dimiliki oleh para pendiri bangsa tadi. Saya kira itu beberapa hal dan matur nuwun pada dinas.